Hei, pada kesempatan kali ini saya telah merangkum sebuah film berjudul Malena. Film ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang wanita tercantik dan terseksi di suatu kota di Italia, yaitu Castel Guto, yang menjadi pujaan setiap laki-laki hingga mereka semua ingin merasakan enak-enak dengannya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Ini adalah Renato Amoroso, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang sedang mengalami masa puber. Hari itu, ia baru saja membeli sebuah sepeda agar bisa bergabung dengan geng sepeda yang beranggotakan teman sekolahnya. Pada hari pertama bergabung, secara tak langsung ia mulai mengagumi sosok wanita. Dia adalah Malena. Malena yang diperankan oleh Monica Bellucci ini adalah kembang desa yang diidam-idamkan seluruh lelaki di situ. Karena sangat mengagumi Malena, para bujang ingusan itu rela berkali-kali mendahului Malena yang sedang berjalan kaki dan berhenti hanya untuk mengamati setiap sisi tubuhnya. Malena mempunyai seorang suami bernama Nino Scordia yang terpaksa meninggalkannya untuk ikut wajib militer karena saat itu tengah terjadi Perang Dunia II. Dalam kesendiriannya, ia dihidupi oleh ayahnya yang bernama Profesor Bonsignor yang sedikit tuli. Ia bekerja sebagai seorang guru sekolah di tempat Renato belajar. Malena yang sedang berjalan dengan begitu anggun membuat Renato terkesima dan langsung jatuh cinta padanya. Setelah kejadian itu, Renato ingin tahu sosok Malena lebih jauh, tetapi ia tidak berani mengungkapkannya. Sampai-sampai ia tidak tenang saat akan tidur, karena di otaknya hanya ada Malena, Malena, dan Malena. Saat di kelas pun, ia tidak berkonsentrasi belajar karena bayang-bayangnya. Setelah temannya bercerita kalau ia pernah disuruh Malena membeli sebungkus rokok saat ia duduk di depan rumahnya, dan ia tidak sengaja menyingkap piyama Malena saat menerima uang darinya, hingga tak ada sehelai benang pun menutupi tubuhnya, hal itu membuat Renato ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan temannya itu. Ia membolos dan menunggu di depan rumah Malena. Dan akhirnya Malena memanggil Renato untuk memintanya membelikan sebungkus rokok. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tapi itu hanya bayang-bayang Renato saja, alias tidak nyata. Tak peduli malam atau siang hari, Renato sering mengintipnya lewat lubang rumah Malena, atau bahkan dengan sebuah teropong. Ia serasa gila memikirkan Malena dengan bayang-bayang yang selalu menyelimutinya. Bahkan, ia menyempatkan untuk membeli sebuah buku lucu yang berisi kumpulan foto wanita cantik untuk teman senam 5 jarinya. Ia membayangkan Malena tampak sangat nyata. Malena masuk ke kamarnya untuk mengajak enak-enak di malam itu. Dan di hari berikutnya, Renato dan teman-temannya kembali menggoda Malena. Setelah itu, Renato pergi sendiri untuk mengikuti dan ingin tahu keseharian Malena di luar rumah. Semua lelaki di kota itu sangat mengaguminya. Bahkan semua mata tertuju kepadanya. Renato selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, dengan sepedanya hingga sampai rumah ayahnya. Ya, ternyata tujuan Malena keluar rumah hanya untuk mengunjungi ayahnya, membantu merapikan rumah dan bersih-bersih serta meminta uang. Selalu dan selalu, Renato membayangkan Malena saat senam 5 jari di kamarnya.
Semua tampak nyata karena ia sangat mencintai Malena dengan sepenuh jiwa raganya. Sampai suatu hari, dikabarkan bahwa suami Malena telah gugur di medan perang. Kabar itu terdengar di seluruh kota Castelcuto, bahwa Malena sekarang telah menjadi janda. Di hari berikutnya, Renato mencuri CD milik Malena untuk bancolannya. Ia melakukan senam jari sampai berkali-kali, dan membuatnya kecapean lalu tertidur pulas. Di kemudian harinya, ayah Malena menerima sebuah surat, di mana Malena dituduh melakukan perzinahan dengan suami orang, yang membuatnya sangat sedih dan membencinya. Di malam harinya, Letnan Kadai datang untuk merayu Malena agar ia mau menikah dengannya. Dan setelah itu, sang letnan keluar dari rumah Malena. Ia bertemu seorang dokter gigi yang mengaku-ngaku sebagai tunangan Malena. Lalu mereka bertengkar dan istri dokter gigi yang tidak terima karena suaminya tergila-gila pada Malena, lalu menuntut Malena dan Malena dibawa ke pengadilan. Mau tidak mau, Malena harus menyewa seorang pengacara. Dan ia menyewa pengacara yang sangat cerdik. Dan ia memenangkan kasus tersebut. Tetapi sejak saat itu, Malena dicap sebagai wanita berebut suami orang atau pelakor, karena ia seorang janda yang cantik dan menimbulkan banyak fitnah. Waktu akan membayar si pengacara, Malena tidak punya cukup uang. Terlebih lagi, ayahnya yang mendengar kabar bahwa Malena tidur dengan suami orang, sekarang tidak mau menghidupi Malena lagi. Ia tak mau memberi makanan dan uang lagi. Akhirnya dengan terpaksa, Malena tidur dengan pengacara tersebut untuk membayar hutangnya dan mendapatkan sedikit uang. Renato yang mengetahui kejadian itu menjadi marah dan sedih. Ia melihatnya langsung dari lubang jendela rumah Malena, hingga melampiaskannya dengan wanita setengah baya di sebuah bioskop. Semua orang di kota menghujat Malena karena kedekatan Malena dengan si pengacara. Mereka menganggap Malena adalah wanita yang murahan. Semua orang bisa enak-enak dengannya jika ia punya uang atau makanan. Sebab sekarang ia tak lagi mendapatkan pensiunan serta tidak diurus oleh ayahnya. Beberapa hari setelahnya, terjadilah serangan udara di kota tersebut. Rumah-rumah hancur dan ayah Malena meninggal terkena reruntuhan bangunan. Setelah serangan itu, prajurit Jerman menduduki Italia. Dalam kesendirian dan kesedihannya, Malena kembali mendapatkan kabar bahwa Letnan Kadai telah meninggal di medan perang. Hal tersebut menambah kesedihan Malena. Di suatu malam, ia mendapatkan kunjungan dari seorang petugas dari Jerman. Petugas Jerman tersebut membawa makanan, dan cara membayarnya adalah dengan tidur dengannya. Malena melakukan hal itu beberapa kali, karena sekarang ia hanya seorang janda miskin. Renato yang melihat hal tersebut merasa terpukul dan sedih, melihat wanita pujaannya tidur dengan pria lain. Tetapi Renato paham bahwa ia melakukannya semata-mata karena membutuhkan makanan. Sebab bila mencari pekerjaan, pastilah ia akan ditolak, dikarenakan ia sudah dicap sebagai wanita nakal oleh orang-orang di daerah tersebut. Setelah malam itu, Malena berubah menjadi wanita yang benar-benar nakal. Ia mulai melayani prajurit-prajurit Jerman. Sementara, Renato hanya bisa melihatnya dari jauh, serta membayangkannya sambil bersenam jari setiap malam. Dan karena tidak sanggup setiap hari melihat wanita yang dicintainya sekarang berubah, Renato pingsan dan dibawa ibunya ke pemuka agama untuk didoakan, namun tidak kunjung sembuh. Ayah Renato berpikir kalau sakitnya disebabkan karena hasrat yang tak tersalurkan. Setelah itu, Renato dibawa ayahnya untuk melampiaskan hasratnya di sebuah rumah bordil.
Dan di situ Renato dirayu banyak sekali wanita, hingga ia terpesona dengan wanita yang cantik bernama Lupetta. Lalu si Mamih menyuruh Lupetta untuk memberikan servis enak-enak untuk Renato. Akhirnya Lupetta memberikan pengalaman terbaik untuk Renato di malam itu. Setelah melampiaskan hasratnya, Renato pun seakan lepas tanpa beban. Waktu berlalu, Jerman kalah yang disebabkan serangan dari berbagai kubu, seperti Amerika dan Uni Soviet, hingga semua tentara Jerman ditarik dari Italia. Sementara itu, kemarahan wanita di daerah tersebut makin menjadi-jadi. Kebencian terhadap Malena yang dipendam akhirnya memuncak. Malena ditarik keluar dari tempat ia bersembunyi. Ia dipukuli, ditelanjangi hingga berdarah-darah, dan terakhir rambutnya dipotong seperti orang gila. Renato yang juga melihatnya tak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya semua wanita di kota tersebut mengusirnya. Karena sangat malu, Malena pun akhirnya pergi untuk meninggalkan Castelcuto dengan sebuah kereta. Dan Renato hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Ia hanya bisa meratapi kesendiriannya setelah kejadian itu. Beberapa tahun setelah Malena pergi, Nino Scordia, suami Malena, pulang ke Castelcuto. Ternyata ia tidak meninggal seperti yang dikabarkan sebelumnya saat di medan perang. Ia hanya ditangkap sekutu dan sekarang ia bebas walaupun tangan kanannya menjadi buntung. Tetapi setelah ia pulang, ia tidak menemukan Malena. Bahkan rumahnya telah dihuni banyak pengungsi karena ditinggalkan kosong bertahun-tahun. Selain itu, Nino malah dikasari setiap bertanya kepada orang-orang tentang Malena. Renato akhirnya memberitahukan keberadaan Malena dengan memberinya surat kaleng. Dan di dalam surat itu, Renato mengatakan kalau ia adalah satu-satunya orang yang tahu kebenaran tentang Malena. Nino Scordia menuju ke Messina di mana Renato memberitahukan lewat surat kaleng itu. Dan diceritakan, ia berhasil menemukan Malena di kota itu. Setahun kemudian, Malena kembali dengan suaminya ke kota asal mereka yaitu Castelcuto. Semua warga dan Renato yang saat itu sudah mempunyai seorang pacar yang cantik pun terkejut, tetapi tak berani berkata-kata. Malena kini berpakaian lebih tertutup dan terlihat keibuan. Singkat cerita, saat Malena berbelanja, keadaan berubah 180 derajat. Warga menjadi sangat ramah dan menyebutnya Nyonya Scordia. Di akhir semuanya, saat buah-buahan belanjaan Malena terjatuh, Renato datang menolongnya. Dan ia berkata, "Semoga beruntung Nona Malena." Seakan-akan ia memberikan semangat kepada Malena untuk menjalani hidupnya yang baru. Dan film ini pun tamat.